Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Wandari dengan NIM B1B1222047. Saya merupakan mahasiswi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata kelola keuangan pemerintah. Yang pertama ada pemerintahan dan rumah tangga. Tata kelola keuangan pemerintah dan rumah tangga adalah dua hal yang berbeda namun memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam mengatur keuangan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tata kelola keuangan pemerintah dan rumah tangga. Tata kelola keuangan pemerintah melibatkan pengelolaan keuangan negara termasuk perencanaan dan penganggaran. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara secara efisien dan transparan. Prinsip-prinsip tata kelola keuangan pemerintah meliputi akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan. Pemerintah juga harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, kelola keuangan rumah tangga. Tata kelola keuangan rumah tangga melibatkan pengelolaan keuangan individu atau keluarga. Tujuan dari tata kelola keuangan rumah tangga adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran agar keuangan keluarga lebih terarah dan stabil. Beberapa tips dalam mengatur keuangan rumah tangga meliputi mengenali kondisi keuangan, menentukan tujuan, menetapkan prioritas, membuat anggaran per bulan, dan mencatat pengeluaran. Disiplin dalam mengikuti anggaran dan mengelola utang juga penting dalam tata kelola keuangan rumah tangga. Peranan pemerintah dalam perekonomian. 1. Regulator. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator dalam mengatur jalannya perekonomian. Pemerintah menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter. Contoh nyata dari pemberlakuan peran regulator adalah mengatur inflasi, mengendalikan suku bunga, dan menetapkan pajak. 2. Produsen. Pemerintah juga memiliki peran sebagai produsen dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah menyediakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan penerangan. Pemerintah juga dapat memproduksi barang dan jasa lainnya seperti obat-obatan dan bahan bakar. 3. Konsumen. Pemerintah memiliki peran sebagai konsumen dalam membeli barang dan jasa sektor swasta. Pemerintah membeli barang dan jasa di sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Contoh nyata dari peran konsumen adalah pemerintah membeli bahan bakar untuk kendaraan dinas dan membeli alat-alat kesehatan untuk rumah sakit. Kepincangan dalam mekanisme pasar. 1. Adanya barang-barang kolektif atau barang-barang publik. Barang-barang kolektif atau barang-barang publik adalah barang-barang atau jasa yang tidak bisa dihindari penggunaannya oleh masyarakat dan tidak dapat dihambat aksesnya oleh siapapun. Karena sifatnya tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihambat, maka barang-barang kolektif ini sering tidak diatur oleh mekanisme pasar. Kedua, adanya risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang terkait dengan kejadian yang tidak dapat diinginkan. Risiko dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan dapat mempengaruhi harga pasar. Risiko juga dapat menyebabkan ketidakmampuan pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ketiga, kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena mekanisme harga gagal memperhitungkan keseluruhan harga dan keuntungan berkaitan dengan penyediaan maupun konsumsi dari suatu barang dan jasa. Kegagalan pasar dapat menyebabkan ketidakmampuan pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara
efisiensi, dan dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antara produsen dan konsumen. 4. Ketidakadilan. Ketidakadilan dalam mekanisme pasar dapat terjadi ketika harga pasar tidak mencerminkan biaya sosial atau lingkungan yang terkait dengan produksi atau konsumsi suatu barang dan jasa. Ketidakadilan ini dapat menyebabkan terjadinya kepincangan dalam mekanisme pasar. Eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas adalah dampak atau pengaruh yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi terhadap pihak ketiga dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Contoh eksternalitas positif adalah ketika pembangunan infrastruktur di suatu daerah meningkatkan nilai properti di sekitarnya. Contoh eksternalitas negatif adalah polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat sekitar. Barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah atau sektor swasta untuk digunakan dan dikonsumsi oleh setiap individu dalam masyarakat. Barang publik memiliki dua sifat utama, yaitu sifat non-eksolutif dan sifat non-rival. Sifat non-eksolutif berarti bahwa tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari penggunaan barang publik tersebut. Sifat non-rival berarti bahwa pengguna barang publik oleh suatu individu tidak mengurangi ketersediaan barang publik bagi individu lain. Hubungan antara eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas dapat terkait dengan barang publik karena beberapa eksternalitas dapat dianggap sebagai jenis barang publik. Contohnya polusi udara atau polusi air dapat dianggap sebagai eksternalitas yang merupakan jenis barang publik karena sifatnya yang tidak eksklusif dan non-rival. Macam-macam kegiatan pemerintah. 1. Kegiatan ekonomi. Pemerintah terlibat dalam kegiatan ekonomi meliputi sebagai produsen, konsumen, dan regulator. Sebagai produsen, pemerintah adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam usaha mencapai tujuan negara, pemerintah juga memiliki peran dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat. 3. Intervensi pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam perekonomian untuk menstabilkan perekonomian negara dan memberikan keadilan bagi pelaku ekonomi. 4. Kebijakan ekonomi. Pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk memperkuat transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan ekonomi yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan insentif pajak, perlindungan produk dalam negeri, dan pembebasan pajak pertambahan nilai. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.